Hai hai hai. Puji Tuhan adik-adik, apa kabarnya? Doa Kakak Nita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Tidak terasa kita sudah ada di minggu terakhir di bulan 7 atau bulan Juli. Adik-adik tetap bersemangat ya, luar biasa. Kalian hebat-hebat, kalian keren-keren. Yuk, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, semua siap kita beribadah? Amin. Kalau gitu, Kakak Nita ingatin bahwa ibadah tidak boleh sambil main-main, ibadah tidak boleh sambil makan, dan ibadah tidak boleh sambil tiduran. Karena kita akan menghormati kehadiran Tuhan di tengah kita semua. Siap adik-adik? Yuk semua bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami semua masih boleh beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa bahwa kehadiran Tuhan akan menjamah setiap kami. Untuk adik-adik yang sedang sakit, untuk adik-adik yang sedang membutuhkan pertolongan, bahkan adik-adik yang saat ini sedang membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih, kami siap memuji Tuhan dan kami juga siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat beribadah adik-adik. Yesus, Kiana berdoa untuk bangsa Indonesia agar bangsa Indonesia cepat pulih dari corona. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiana mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus, semoga Mumi dan Dedi selalu sehat dan diberkati dan semua warga di sini. Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus, aku berdoa untuk kami yang sedang belajar online dari rumah. Kami ingin mengerti pelajaran dari Bapak Ibu guru kami. Jauhkan corona dari kami, Tuhan Yesus, amin. Shalom, apa kabarnya adik-adik yang dikasih Tuhan, anak-anak Tuhan yang dahsyat, hebat, dan luar biasa. Ketemu lagi dengan kakak Seren dan kakak Tika dan kakak Davi dan pastinya bersama Om Besar. Yeay, luar biasa adik-adik yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Pastinya dahsyat dan mantap sekali. Adik-adik yang dikasih Tuhan, siap memuji Tuhan? Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan sungguh sangat baik dan mengasihi anak-anaknya. Mari kita memuji Tuhan karena kita senang memuji Tuhan. Mari Yang besar kita menyanyi buat Tuhan. Haleluya. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepukkan tangan. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepukkan tangan. Jangan kau malu, jangan kau malas, Yesus Tuhanmu senang dipuji. Melompat-lompat seperti daun, menari-nari memuji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi ya. Yeah. Yuk. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepukkan tangan. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepukkan tangan. Jangan kau malu, jangan kau malas, Yesus Tuhanmu senang dipuji. Melompat-lompat seperti daun, menari-nari memuji Tuhan. Haleluya. Anak-anak yang dikasih Tuhan, kita harus tetap percaya bahwa ketika kita memuji Tuhan, maka Tuhan akan disenangkan dan kita akan menjadi seperti Daud yang suka melompat-lompat dan menari bukan buat Tuhan. Adik-adik, terus kita memuji nama Tuhan karena Tuhan Yesus baik ya. Kita menyatakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan kami ya Tuhan. Kasih-Mu yang terus semakin dalam, semakin besar dan luar biasa. Semangat ya. Yuk. Yeah. Engkaulah Tuhan kami, kasih-Mu begitu besar dan lebar dan semakin dalam. Haleluya. Yuk. Dalam-dalam, semakin dalam, lebih dalam dari apapun.
selamat kita. Dan ketika Tuhan Yesus ada di dalam kita, kita menjadi kuat, kita menjadi semangat, mendidih, terus mendidih, terus terbakar dengan rohnya Tuhan, dan kita terus memuliakan nama Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya adik-adik. Ya. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau menjadi kekuatan dalam kami, Engkau melindungi kami dan menjaga kami. Saat ini Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, berkati kami. Ajar kami untuk menjadi pendengar dan pendengar suara-Mu yang baik, supaya kami ketika kami mendengarkan dengan baik, kami mengerti maksudnya Tuhan. Kami mengerti bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Yuk kita memuji nama Tuhan, mendiri di hati. Haleluya. Siapkan hati kita mendengar firman Tuhan dengan semangat, supaya firman yang disampaikan bisa tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah banyak, berbuah yang manis yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Mendengar seru doa adik-adik ketika adik-adik setia menjalankan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, haleluya, shalom. Shalom adik-adik Karis Kids, bagaimana kabarnya? Aduh, kakak kangen banget loh dengan diri kalian semua. Tapi sayang kita belum bisa bertemu ya secara langsung. Tetapi adik-adik rajin kan ikut ibadah sekolah minggu? Rajin nggak? Ayo. Ayo rajin nggak? Bagi yang masih bolong-bolong, nanti ke depannya kalian harus tambah rajin ya. Tetapi bagi teman-teman yang sudah rajin, wow, kalian hebat, kalian harus tetap rajin. Ya, oke adik-adik. Nah, hari ini kakak mau membahas tentang kambing korban penebusan dosa. Pada zaman dahulu, untuk setiap orang yang melakukan dosa, apakah itu berbohong? Ayo adik-adik, pernah berbohong tidak? Ataukah itu melawan orang tua? Ada yang mungkin, maaf kata, ada yang mencuri. Nah, akhirnya mereka untuk menebus dosa mereka atau kesalahan mereka, mereka harus membawa korban. Kemana? Ke imam besar. Dalam Imamat 16 ayat 6 hingga 18 dikatakan mereka membawa korban, yaitu berupa kambing atau domba, itu kemana? Ke imam besar. Saat itu imam besarnya Imam Harun. Gitu. Mereka membawa kambing. Ayo, gambar kambingnya kayak gimana nanti akan muncul di layar ya? Atau dombanya bagaimana akan muncul di layar. Nah, mereka membawa dan diserahkan kepada imam besar. Imam besar itu yang akan mempersembahkan korban tersebut kepada Allah. Tidak semuanya, tidak sembarangan. Kita semua bisa masuk dalam pelataran Allah atau dalam bait Allah yang suci. Hanya imam besar yang boleh masuk. Nah adik-adik, itu yang dahulu dilakukan untuk menebus atau minta pengampunan atas setiap kesalahan dan dosa kita. Nah tetapi kira-kira kalau sekarang kita berbuat dosa, bagaimana ya cara mengampuninya? Bagaimana cara kita meminta ampun kepada Tuhan?
Ada yang tahu nggak adik-adik? Ayo, ada yang tahu nggak? Coba angkat tangan yang tahu. Kira-kira kalau kita buat salah atau berbuat dosa, kita harus bagaimana? Ayo angkat tangan. Nggak usah malu-malu ya, angkat tangan. Kalau nggak tahu, coba tanya mama papa. Ayo, kakak kasih waktu sebentar. Beberapa detik untuk nanya, coba. Ayo, ting ting ting. Kira-kira apa ya? Masa bawa kambing lagi? Masa sih bawa domba lagi? Ayo, kira-kira apa? Nah, adik-adik, saat sekarang ingat, Tuhan Yesus telah menebus kita dari kehidupan yang lama dan membawa kita dalam kehidupan yang baru, dari kehidupan dosa menjadi kehidupan yang penuh kemuliaan Tuhan. Itu karena kenapa? Karena Yesus Kristus mati buat adik-adik dan buat kakak dan buat kita semua. Nah, adik-adik, kita nggak perlu membawa domba lagi, nggak perlu membawa kambing lagi untuk minta ampun kepada Tuhan dan mempersembahkan korban itu. Tidak. Kita hanya perlu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita membawa diri kita dan menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Ayo, apakah itu adik bohong sama orang tua, sama kakak kalian, sama adik kalian, atau kalian marah-marah? Itu tetap berdosa adik-adik. Jadi adik-adik, kita sama-sama minta ampun sama Tuhan Yesus. Di zaman sekarang kita nggak perlu membawa korban lagi ke dalam bait Allah, tetapi kita membawa diri kita sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan di hadapan Allah. Karena apa? Karena Yesus Kristus telah mati buat kita di kayu salib. Darahnya tercurah bagi kita untuk apa? Untuk menebus diri kita dari dosa menuju kehidupan yang penuh kemuliaan Tuhan. Nah, adik-adik, kalau adik-adik merasa, ya kemarin aku baru bohong sama mamaku, sama papaku, adik-adik minta ampun sama Tuhan. Ya kemarin aku baru bentak-bentak adikku, atau aku baru bentak-bentak kakakku. Adik-adik minta ampun sama Tuhan. Ya, adik-adik bisa bertemu dengan Tuhan secara langsung melalui doa adik-adik. Minta ampun, minta maaf sama Tuhan, dan yang pastinya tidak mengulangi kesalahannya lagi. Kalau adik-adik berbohong sama orang tua kalian, udah bisa minta ampun sama Tuhan, kalian minta maaf sama orang tua kalian. Ya, mama, papa, maafin aku ya, aku kemarin bohong, gini. Ya, adik-adik harus jelasin. Dan kakak percaya bahwa orang tua kalian juga sayang sama kalian. Mereka akan memaafkan kalian. Oke adik-adik? Jadi ingat, Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita. Dia telah menebus dosa kita. Dia menjadi korban bagi setiap kesalahan kita. Agar apa? Agar kita mempunyai kehidupan yang kekal nantinya. Oke adik-adik? Itu kisah pada minggu ini. Oke adik-adik? Ayat hafalan untuk minggu ini adalah, dalam 1 Petrus 1 ayat 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Kakak ulang kembali ya, 1 Petrus 1 ayat 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Oke, adik-adik hafalin ayat itu, dan rekam video kalian, dan kirim ke siapa? Kirim ke Kak Anita. Nanti kedepannya adik-adik akan mendapatkan poin, atau mungkin dapat hadiah. Ya, ingat, hafalkan firman Tuhan. Dan sekali lagi, kita mengucap syukur karena Tuhan Yesus telah mati buat hidup kita, menebus dosa kita, dan hari ini kita hidup dalam kasih karunia-Nya. Untuk itu adik-adik, hidup di dalam Kristus. Taat kepada orang tua, sayangi adik kakak kalian. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak dikasih oleh Tuhan Yesus. Kita sudah
memuji Tuhan, sudah mendengar firman Tuhan. Anak-anak juga sudah berdoa buat teman-teman, buat gereja, buat bangsa dan negara ya. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah Kariskit dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari lipat tanganmu, tutup mata dan angkat hatimu kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini kami sudah memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, sudah beribadah kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Tuhan, hamba berdoa untuk anak-anak Kariskit yang masih beribadah online. Tuhan, lindungi mereka, jauhkan mereka dari virus COVID Tuhan. Mereka yang sekolah online Tuhan dan tahun ajaran baru Tuhan, berkati mereka, berkati orang tua mereka untuk mempunyai uang untuk membayar uang sekolah ke depan, untuk membayar uang pangkal di tahun ajaran yang baru Tuhan. Dan berkati anak-anak Kariskit semakin menjadi anak yang pintar dan takut Tuhan, yang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, berkati kakak-kakak Tuhan, berkati Tuhan orang tua, kakak, adik dan seluruh keluarga besar Karis Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mari sekarang angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau waktu kamu sekolah, waktu engkau di rumah, dimanapun engkau berada. Berkat-berkat ilahi itu turun atasmu. Engkau dijadikan kepala dan bukan ekor, engkau diangkat naik dan bukan turun. Mulai hari ini berkat-berkat Tuhan turun atasmu berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua percaya, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.